kita bisa bertemu kembali di musala ini, dan tentu tidak lupa kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah dan taufiknya itulah yang menjadi nikmat yang terbesar bagi kita semuanya. Tanpa itu kita tidak mungkin tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam. Dan tanpa itu tidak mungkin pula kita bisa menjalankan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seperti yang baru saja kita laksanakan. Itu semuanya adalah dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Sesehat apapun kita, sebesar apapun keinginan kita untuk mewujudkannya, itu tidak akan bisa pernah terwujud kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti amalan yang nyata, bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, tapi dengan selalu mengingat Allah, dengan tidak bermaksiat kepada Allah, dan tentunya dengan selalu mengingat Allah di berbagai kondisi kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin, para sahabatnya serta kaum muslimin yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan membahas surat Al-Alaq sebagai lanjutan dari surat At-Tin. At-Tin tentang nikmat untuk Ad-Duha, yaitu kita awali dulu dengan Ad-Duha. Ad-Duha yaitu berkaitan dengan nikmat lahiriah, kemudian Al-Insyirah yaitu nikmat hati, yaitu berupa kelapangan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian At-Tin kemarin adalah membahas tentang kenikmatan bagi seluruh manusia, bahwasanya kita semuanya diciptakan dalam penciptaan yang sesempurna mungkin, sebagus mungkin, ya, dengan penciptaan yang sempurna tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebutkan kami sungguh menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk penciptaan yang sebaik-baiknya. Ya, itu adalah berlaku untuk seluruh manusia. Maka setelah kita diberikan oleh Allah berupa kesempurnaan penciptaan, ya, kita diciptakan dalam kondisi yang sempurna, yaitu seluruh organ tubuh kita ini memiliki fungsi yang sangat kompleks, ya. Kalau kita mau membuat sosok seperti manusia itu habis berapa triliun kita tidak tahu jumlahnya, ya. Untuk satu saja lah kita diberikan secara cuma-cuma, ya. Kita menggunakan organ tubuh kita ini, hidung kita ini, ya, kemudian paru-paru kita ini kita gunakan dengan mudah menghirup udara. Berbeda ketika pada masa-masa dulu Covid, ya, ada yang diantara kaum muslimin, ya, diantara manusia yang harus menghirup udara itu dengan bantuan oksigen, harganya mahal. Sekarang kita baru mengetahui begitu mahalnya nikmat tersebut. Kita bisa menggunakan dengan leluasa, tidak perlu membayar dengan tunai, tidak perlu. Justru kita harus wujudkan dalam bentuk amalan yang saleh saja sudah cukup. Dan banyak sekali amalan saleh itu, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itulah yang disebut dengan sedekah, yaitu amal saleh, ya. Tidak ada batasan sedekah itu pada harta, tetapi setiap perbuatan baik kita untuk diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah, setiap perbuatan baik kita kepada sesama manusia, maka itu adalah sedekah, dan itu sangat disukai oleh Allah, ya. As-sadaqah burhan, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu adalah burhan, pembuktian keimanan itu adalah dengan sedekah. Sedekah itu apa? Tidak hanya dengan harta saja, tetapi seluruh amal baik. Maka kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan setelah kita tahu nikmat
yang begitu besar bagi kita semuanya. Lalu kita apakan nikmat itu? Karena setiap nikmat tersebut akan ditanya. Summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kalian semuanya akan ditanya dengan nikmat-nikmat itu. Digunakan untuk apa? Maka jawabannya adalah pada ayat atau surat setelah ini, yaitu setelah At-Tin langsung datang surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu gunakan untuk membaca, yaitu untuk menuntut ilmu. Jadi setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa akal, berupa mata, berupa hati, berupa pendengaran, kita gunakan untuk apa? Ini kita gunakan untuk membekali diri kita, yaitu dengan ilmu syariat tentunya, ilmu agama. Jangan sampai kita kosong dengan ilmu agama, karena dengan ilmu agama itulah nanti yang akan dapat mengantarkan kita kepada ibadah yang lebih bagus, yang lebih berkualitas. Sholatnya bisa lebih khusyuk, karena kita semakin mengenal Allah. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah kecuali dengan ilmu. Maka setelah datangnya surat At-Tin, di antara ulama mengkaitkan antara surat At-Tin dengan surat Al-Alaq adalah bahwa setelah manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna, maka untuk apa terus digunakan nikmat tersebut? Jawabannya dari surat Al-Alaq, yaitu untuk Iqra. Selalu digunakan untuk Iqra, ya, untuk membaca, untuk mendapatkan ilmu, Dan kita kalau bicara tentang surat Al-Alaq ini, maka tidak lepas dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada di Gua Hira. Ya, jadi sebagaimana pada surat Ad-Duha dulu disebutkan, wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Muhammad, kami mendapatimu dulu dalam keadaan bingung. Maksudnya bingung apa? Bingung dengan sikap yang harus dilakukan Nabi terhadap orang-orang kafir Quraisy. Mau mengajarkan apa? Nabi SAW tidak punya apa-apa, bingung, tidak punya bekal. Waktu itu belum diberikan wahyu oleh Allah, belum mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu, Nabi SAW tahu mereka dalam keadaan sesat, yaitu melakukan penyembahan selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah ditemukan ada kurang lebih 365 berhala di sekitar Ka'bah saat itu. Maka bingung Nabi SAW harus menyampaikan apa kepada mereka. Tapi tahu Nabi itu bahwa mereka itu dalam keadaan sesat. Ini tidak benar, tidak pernah ada dalam agama Islam. Maka kemudian Nabi pun menumbuhkan rasa cinta pada hatinya untuk bertahannus. Bertahannus itu adalah menyendiri, yaitu saat itu ke Gua Hira. Diilhami oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk mencintai sikap tahannus, yaitu menyendiri dari keramaian untuk bisa berfokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, meminta kepada Allah di sana. Ya. Dan itu ketika usianya 40 tahunan, ya. Ketika usianya 40 tahunan, beliau akhirnya saat itu di bulan Ramadan, beliau pun bertahannus di Gua Hira. Fokus beribadah di sana di malam hari. Kemudian ketika pagi hari terkadang pulang untuk mengambil bekal, tapi yang lebih sering dilakukan adalah Khadijah yang mengirimnya naik turun ke bukit tersebut. Kalau kita lihat saat ini bukitnya lumayan tinggi, dan Ummul Mukminin Khadijah saat itu naik turun, pagi belanja, masak, nyiapkan perbekalan untuk Nabi, ngantar dari rumahnya ke Gua Hira, naik turun bukit itu luar biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa lama ada di Gua Hira, hingga akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihissalam, ya, itu atas perintah Allah, kemudian menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Iqra, bacalah. Bingung Nabi sallallahu alaihi wasallam, bingung, dan ada rasa ketakutan dan sebagainya, hingga dipeluk oleh
oleh Jibril, dikuatkan, baca, diulangi lagi, Iqra, masih belum bisa, apa yang aku baca, bingung, tidak bisa baca, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang buta huruf, tidak tahu bagaimana cara membaca. Ketiga kali setelah dipeluk, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan disebutkan 5 ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini adalah 5 ayat atau surat yang pertama di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tadi itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Tetapi tidak penuh suratnya, tidak satu surat penuh, hanya 5 ayat ini saja. Ya, hanya 5 ayat ini saja. Jadi memang betul, surat apa yang pertama kali diturunkan? Iya, Iqra, yaitu Al-Alaq. Ya, Al-Alaq artinya segumpal darah. Tetapi tidak semua ayat diturunkan, namun hanya 5 ayat yang pertama. Oleh karenanya ketika Nabi SAW sudah bisa membacanya, beliau pun pulang saat itu. Beliau pun pulang menemui Khadijah dalam keadaan menggigil. Di rumahnya tidak ada, ya cuma ada Khadijah saat itu. Wa istriku zammiluni, selimuti aku. Saking dinginnya badan Nabi SAW, masih ada rasa takut dan sebagainya. Kemudian setelah diselimuti sudah merasa agak nyaman, keesokan harinya diajaklah oleh Khadijah untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Waraqah, ya. Naufal bin Waraqah itu adalah orang Nasrani di Mekah yang mengikuti agama Isa tulen, dan betul-betul ahlu kitab yang tahu tentang kebenaran, yang jujur, yaitu Naufal bin Waraqah, pamannya Khadijah. Setelah diajak ke Naufal bin Waraqah, maka disampaikanlah apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Naufal mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, yang menemui malam itu adalah namanya Namus. Kalau di istilah Nasrani adalah Namus. Namus itu malaikat yang pembawa rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Dan itu dikenal oleh orang Nasrani, dikenal termasuk oleh Naufal bin Waraqah. Dan ingatlah dan ketahuilah wahai Muhammad, seandainya saja saat ini usiaku masih muda, aku akan membelamu. Saat ini aku sudah tua renta, aku sudah buta, sudah lemah, sudah kurang lebih sebentar lagi sudah mau mati, seperti itu. Usianya sudah menjelang kematian beliau itu, Naufal bin Waraqah saat itu. Sehingga mengatakan demikian, usiaku sudah tidak lama lagi, aku ini sudah tua. Andaikan aku masih panjang usiaku, kau akan kubela, karena kau nanti akan mendapatkan kewajiban menyampaikan apa yang kau dapatkan dari Namus itu. Dan ketahuilah ketika kau menyampaikan yang kau diminta untuk menyampaikan itu berupa wahyu Allah, tidak akan sedikit yang menolaknya, tapi banyak orang yang menolaknya di awal kali. Banyak akan melakukan penolakan terhadap dirimu, banyak orang yang akan memusuhi kamu. Dia berharap sekali Naufal bisa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau adalah Islam. Naufal bin Waraqah adalah Islam karena tidak ada agama Nasrani, agama Yahudi tidak ada. Dia tetap Islam, mati dalam keadaan Islam di bawah agamanya siapa? Di bawah Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada nabi membawa agama selain Islam, tidak ada. Inna dina indallahil Islam. Yang dibawa Ibrahim Islam, yang dibawa Musa Islam, dibawa Nuh Islam. Agama bertauhid. Ya, kalanya kan Nabi Nuh ketika diutus sama membawa ajaran Islam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi ya qaumi u'budullah ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai umatku, sembahlah Allah, jangan pernah sekutukan Allah. Sama, ajarannya Islam. Ajaran Islam. Mereka semua agama yang diturunkan oleh para nabi, yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi adalah agama Islam. Sama dengan Naufal bin Waraqah. Ia adalah pengikutnya Isa, tapi ia mati dalam syariatnya Isa saat itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan ini risalah saat itu. Mau risalah apa yang mau disampaikan? Risalah dari Allah yang mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan bingung.
wa wajadaka dhallan fahada. Tadi itu. Kemudian setelah itu akhirnya Naufal bin Waraqah pun akhirnya meninggal dalam keadaan tidak bisa membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hal yang kita perlu ketahui di sini bahwa ini adalah kisah tentang 5 ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal yang selalu kita tekankan agar tidak sampai terluput, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam keadaan bingung itu bukan memutuskan dengan sendiri untuk bertahanus ke Gua Hira, menyendiri di Gua Hira atas diri keinginan diri sendiri, bukan. Tetapi itu atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai berkholwat menyendiri di tempat yang sepi, akhirnya ke Gua Hira. Dan di sana Nabi ke sana saat itu belum mendapatkan risalah. Jadi bukan untuk menjadi seorang nabi ke Gua Hira itu, bukan untuk menjadi seorang rasul. Jadi derajat nabi dan rasul itu bukan sebuah jabatan atau kedudukan yang bisa didapati oleh seseorang, karena ada orang yang berpendapat bahwasanya nabi itu bisa didapatkan seperti Ibnu Sina, ya, dan yang lainnya. Ada yang berpendapat kenabian itu bisa didapatkan. Bukankah Nabi Muhammad juga melakukan itu? Itu salah besar. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menjadi nabi. Tidak tahu caranya menjadi nabi, tidak tahu. Tetapi Allah mengilhami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun nabi yang menginginkan dirinya jadi nabi, tidak ada. Tidak pernah ada. Adapun Harun, maka itu Musa yang meminta, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Nabi Musa ketika diutus untuk menemui Fir'aun orang yang bengis sekali, orang yang brutal sekali itu, ya. Orang yang kejam sekali. Dan Nabi Musa tahu diri tidak memiliki kemampuan komunikasi atau interpersonal, kemampuan komunikasi yang bagus. Artinya tidak seperti kakaknya Harun. Harun jauh lebih bagus, ngomongnya itu enak Harun itu. Makanya Nabi Musa alaihissalam sangat berkeinginan, ya Allah, waj'al li waziran min ahli, jadikan waziran min ahli Harun akhi. Itu salah satunya adalah, coba angkat saya minta engkau menjadikan seorang yang bisa menemaniku nanti, itu adalah saudaraku, yaitu Harun. Dan memang betul akhirnya Harun diangkat menjadi nabi setelah itu. Tapi tidak pernah Harun menginginkan menjadi nabi. Tidak ada satupun nabi menginginkan dirinya menjadi nabi. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kemudian orang menginginkan dirinya menjadi orang yang pintar, yang bisa paham ilmu agama, kemudian menyendiri ke gua. Itu tidak pernah dilakukan. Menyendiri di tempat ibadah, tidak berinteraksi dengan manusia, tidak pernah. Tidak pernah seperti itu, ajaran seperti ini. Jadi tidak boleh. Makanya orang misalnya di sini, oh iya saya tak cari ilham, langsung ke Gunung Arjuna, nyepi sana nang gua sana. Loh, nabi kan melakukan itu. Itu nabi, spesial untuk nabi itu. Itu pun Allah menyebutkan itu adalah ilham dari Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Nabi dalam keadaan bingung saat itu, akhirnya Allah memberikan petunjuk padanya. Allah berikan ilham sehingga mencintai, bertahanus untuk menjauh dari keramaian, dan saat itu ada di Gua Hira. Saat itu seperti itu. Jadi tidak ada ajaran menyendiri di gua, menyendiri di hutan, itu tidak ada. Dalam agama Islam tidak ada. Ya tetap normal saja. Ibadah-ibadah, waktunya kerja-kerja, waktunya berinteraksi dengan sosial, dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat, seperti itu. Sangat mudah. Agama itu sangat mudah. Tidak hanya berfokus kepada ibadah hubungan dengan Allah saja. Ya, tetapi menjaga itu semuanya. Baik, kita bahas sekarang ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan ini adalah kaidah, setiap hal kebaikan juga lakukan dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang melakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih artinya adalah siapa yang melakukan sesuatu tanpa menyebut nama Allah, fahuwa abtar. Tidak ada barakahnya, tidak ada kebaikannya di situ.
Oleh karenanya, berapa banyak ibadah kita diawali dengan bismillah. Mau tidur saja bismillah, mau makan bismillah, ya, bismillah. Mau keluar rumah bismillah, mau lepas baju bismillah, mau ke kamar mandi bismillah. Sekian banyak, bahkan mau menyembelih semuanya harus dengan bismillah. Maka inilah dalam agama Islam, keberkahan itu akan terjadi ketika seseorang mengawali semua aktivitasnya dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus lengkap ya ikhwah, tidak harus lengkap. Tidak harus bismillahirrahmanirrahim. Seperti dalam masalah wudu, ya. Nabi mengajarkan kepada para sahabat saat itu, tawaddau bismillah. Wudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Maka cukup kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim silakan, tidak apa-apa. Tetapi Nabi SAW saat itu mengajarkan tawaddau bismillah. Wudulah dengan bismillah sudah cukup. Tidak perlu Rahmanirrahim, sudah sah, itu sudah bagus. Sama dengan ketika mau makan. Ketika ada anak kecil saat itu mau makan, ya gulam, nak, kul biyaminika, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, makanlah dengan tangan kananmu dan ambil yang terdekat darimu. Tapi bahasanya di situ samillah, bismillah. Tidak perlu lengkap, tidak apa-apa. Bismillah sudah mewakili. Sama dengan ini. Bahkan membaca Al-Quran pun ini yang dijadikan sebagai dasar kenapa kita disunahkan membaca bismillah. Berarti ada dua sunnah untuk membaca Al-Quran, ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, pertama ucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sunnah yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Hal yang bagus ketika baca Al-Quran, awali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kau membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk itu. Kemudian yang sunnah yang kedua ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah nama Allah. Sebut ketika membaca Al-Quran, bacalah dengan menyebut nama Allah. Maka ada dua sunnah sebelum membaca Al-Quran. Dan selain itu, dari ayat ini juga kita ada faedah juga bahwa kita diminta oleh Allah untuk apa? Untuk selalu menjaga bacaan Quran kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, Iqra diucapkan berapa kali Iqra itu? Menunjukkan pentingnya kedudukan membaca Al-Quran. Dan setiap bacaan Quran tidak akan ada kerugian di dalamnya, karena setiap huruf itu dinilai 10 kali kebaikan. La naqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3. Al alifu harfun. Alif itu sendiri satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap satu huruf, setiap kebaikan itu bi asyri amsalihah, dikalikan 10 kali lipat. Berarti kita berucap alif lam mim saja 30 kebaikan sudah. 30 pahala kebaikan. Bagaimana kalau kita berucap alhamdulillahi rabbil alamin? Berapa kebaikan yang kita dapatkan? Banyak sekali. Banyak sekali. Maka bersemangat dalam membaca Al-Quran, ya. Bersemangat dalam membaca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ketika tidak sebutkan objek yang menciptakan apa, berarti Allah yang menciptakan semuanya. Makanya disebut al-alam. Al-alam, kalau di bahasa kita itu alam semesta. Alam semesta itu apa definisinya? Paling mudah adalah segala sesuatu selain Allah. Itu adalah alam semesta. Ya, karena Allah yang menciptakan. Selain Allah pasti diciptakan. Maka alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah. Itu namanya alam semesta. Kalau dalam bahasa Arabnya alamin. Biasa disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin adalah Tuhan semesta alam. Berarti Tuhannya atau yang menciptakan. Rabb itu termasuk yang menciptakan, yang mengaturnya, yang memiliki, itu Rabb. Tercakup di dalamnya mana Rabb. Jadi bukan hanya yang menciptakan, tetapi yang mengatur itu semuanya dengan sempurna. Kemudian yang memiliki itu semuanya, yang menguasai itu semuanya.
Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka al-alamin adalah alam semesta. Kemudian baru disebutkan khalaqal insana min 'alaq. 'Alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini ada pertama ada dua kenikmatan di sini di dua ayat yang pertama. Dua pertama ini, yaitu yang pertama adalah Allah memberikan kita ilmu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, karena dengan membaca kita mendapatkan ilmu. Dan sumber ilmu adalah di mana? Di dalam Al-Qur'an. Itulah sumber ilmu, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita bisa menjadi hamba-hamba terbaik di sisi Allah adalah dengan Al-Qur'an. Tidak mungkin kita bisa sholat khusyuk kecuali kita memahami Al-Quran dengan baik. Jadi maka Al-Quran itu idealnya bukan hanya dibaca saja, tetapi haknya yang ketiga-tiganya itu ditunaikan. Apa haknya Al-Quran? Dibaca, dipahami, amalkan. Ya. Jadi itu adalah haknya Al-Quran. Maka ada kenikmatan. Allah menciptakan, pertama, Allah memberikan kita kehidupan. Pada ayat kedua tadi, pada ayat yang kedua ya, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Berarti asalnya manusia itu tidak ada. Penciptaan Allah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, seperti kita ini. Dari tidak ada menjadi ada adalah sebuah kenikmatan pertama. Allah memberikan kita kehidupan. Nikmat yang besar. Nikmat yang kedua adalah Allah tidak membiarkan kita hidup begitu saja tanpa ilmu. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Iqra, perintahnya, makanya Iqra dua kali tadi. Iqra, tujuannya itu. Makanya sama dengan kurang lebih dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Sama dengan ini. Allah sama Ar-Rahman 'allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran dengan ilmu, memberikan ilmu. Tidak dibiarkan begitu saja manusia, tidak. Diberi pegangan yang kokoh, yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Pasti lurus, pasti benar Al-Quran. Ya. Maka sama dengan ayat yang kita bahas ini. Dua nikmat besar. Allah memberikan kita kehidupan, dan yang kedua adalah Allah tidak membiarkan kita hidup tanpa ilmu. Ilmu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Dan disebutkan 'alaq. Alaq itu sesuatu yang tergantung, yang bergantung. Makanya kalau kita melihat orang yang wanita itu ketika ada sperma masuk ke dalam rahimnya, nanti akan menempel di rahimnya. Itu namanya alaq, yang menempel itu alaq. Alaq itu dari kata yata'allaq, bergantung, menggantung. Senggantung itu bahasa Arabnya ta'allaq. Maka sesuatu yang segumpal darah yang dimaksud di sini adalah segumpal darah yang menggantung di dinding rahim wanita. Seperti itu. Jadi memang yang diberikan penamaan dalam hal ini, alaq itu adalah persis sebagai bentuknya, memang dia menggantung di rahim wanita. Itu segumpal darah yang melekat di situ. Memang nempel di rahimnya, itu nempel. Ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, jadi ya tentunya dari sperma terlebih dahulu ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Sperma itu nanti melekat di rahim wanita dan menjadi 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging, ya. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian di dalam daging nanti terbentuk tulang-tulang tersebut. Ada tulang di situ. Ketika sudah jadi tulang, ditutupi lagi. Fakasawnal 'idhama lahma. Ketika sudah jadi tulang, dibungkus lagi dengan daging. Masya Allah. Lengkap pemberitahuan seperti ini. Ilmu medis belum ada saat itu. 1400 lebih tahun yang lalu. Allah sudah memberikan kabar ini melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Al-Qur'an salah satunya adalah tidak akan pernah berseberangan dengan ilmu pengetahuan yang sekarang ini terbukti. Dan memang begitulah penciptaan. Kita lanjutkan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Kembali kita diperintahkan Allah untuk membaca. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ya. Seperti yang kisah tadi. Ya, Jibril
menyuruh atau meminta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, iqra, iqra." Belum bisa, gemetaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, gemetaran. Tapi tetap diminta untuk baca dan baca terus. Ya, dengan membaca Al-Qur'an itulah nanti yang akan mengantarkan engkau pada kedudukan yang tinggi. Itu adalah fungsi dari ilmu. Pengetahuan agama itulah yang nanti yang akan mengantarkan kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ibadah yang agung. Makanya disebutkan kalau dalam bab adab menuntut ilmu, bab yang pertama kali kita dapatkan al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Maka tidak boleh menuntut ilmu hanya karena rasa terpaksa, tidak bisa. Dia harus melakukan ikhlas sebagaimana ibadah. Ibadah yang lainnya tidak mungkin ada sholat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ikhlas, tidak riya, tidak ada tujuan lain kecuali mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini, ilmu juga ibadah. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dengan pena. Pena itu bahkan ada ulama menyebutkan semuanya tidak bisa tidak ada kalau tidak ada pena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua perkara sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi? Dari atas perintah Allah kepada siapa itu? Kepada pena. Uktub, ya. Ketika pena diciptakan, uktub, tulis apa? Maqadirul khalqi kullah, yaitu seluruh takdir manusia. Saat itu belum ada apa-apa, belum ada. Tapi pena sudah diperintahkan oleh Allah untuk menulis semua takdir yang akan terjadi nanti. Semua sudah ada di Lauhul Mahfuz. Semua sudah ada. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi semua sudah ditulis. Termasuk keadaan kita saat ini duduk di sini, ya. Menuntut ilmu di sini, saling mengenal satu dengan yang lainnya di sini. Itu pasti karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, pasti itu karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti, ya. Itu. Dan menunjukkan pena itu adalah hal yang penting. Dulu orang Arab mengandalkan pengetahuan itu melalui hafalan. Mengandalkan dengan hafalan. Dah heran seperti Imam Bukhari, ya. Gurunya membaca berapa puluh hadis sekali baca, cuma sekali baca ia bisa menghafalkan itu tanpa kesalahan. Imam Bukhari, ya. Ketika orang-orang lain bertanya, Bukhari, kok kamu nggak nulis? Ya sudah, kalian aja yang nulis, saya nanti aja. Ketika gurunya sudah selesai membacakan hadis sekian banyak, semuanya dites. Yang kalian sudah nulis, coba bacakan satu persatu hadisnya. Ketika membaca, itu salah, yang benar ini, yang benar ini, yang benar ini. Sekali dengar langsung nyantol. Itu orang dulu, beda dengan sekarang. Makanannya beda soalnya. Dulu tidak ada ciki-ciki dulu. Ya, sekarang banyak makanan siap saji soalnya. Dulu makanannya makanan istimewa semuanya, makanan betul-betul original semua, ya. Itu beda. Kemampuan intelektual orang dulu dengan sekarang, hafalannya beda. Dan termasuk dulu, karena orang-orang Arab mengandalkan hafalan, maka dibutuhkan pena. Pena, ya, itu dibutuhkan pena itu untuk menulis. Bagaimana kita mendapatkan salinan Al-Quran kalau tidak ada pena saat ini? Bisa tidak kita hidup sekarang tanpa pena? Tidak bisa. Kemana-mana HP-an kok, itu kan ada tulisan di situ. Itu sebagai ganti dari pena seperti itu, ada tulisan. Apa mungkin kita saat ini semuanya perlu sekolah dengan pena, ada syahadat, ijazah dengan pena semuanya. Mana aspek kehidupan yang tidak pakai pena di situ? Tidak ada. Menunjukkan pentingnya pena, termasuk untuk dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, ilmu agama, yaitu dengan pena. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qayyid al-ilm bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Memang beda orang yang mendengarkan sendiri, mendengarkan saja, dengan mendengarkan dengan menulis. Yang hadir untuk mendengarkan saja, yang aktif coba telinganya, atau telinga dan matanya, dan hatinya bisa. Tetapi tentu berbeda dengan orang yang melibatkan semua organnya ini yang bisa difungsikan.
mata jalan, mata memperhatikan, telinga memperhatikan, kemudian diikat di dalam hati juga kuat menghadirkan hatinya, kemudian sambil diikat dengan tulisan. Beda nanti. Nilainya beda. Orang yang mendapatkan ilmu, yang didapatkan itu hasilnya itu beda. Meskipun nanti entah dibaca atau enggak, ya. Meskipun sudah nulis, saya enggak baca, enggak masalah. Itu pun sudah bedanya sudah luar biasa. Apalagi kalau dibaca apa yang sudah ditulis. Kan kebanyakan kita kan di kajian mendengarkan dan menulis. Bahwa itu sudah niat yang besar itu menulis. Entah nanti di rumah dibaca pun enggak. Realitanya mungkin lebih banyak enggak dibacanya. Kecuali ketika kondisi darurat. Kayaknya ini di kajian ini bab ini, nah itu baru. Tapi kan sudah ada ingatan. Oh, ini ada di bab ini, ya, disampaikan oleh Ustaz Fulan, ada di pembahasan ini misalnya. Seperti bab sabar. Oh, bab sabar di mana? Oh, paling ya di Riyadhus Shalihin misalnya. Seperti itu. Karena pembahasan masalah sabar tidak habis-habis, panjang sekali di Riyadhus Shalihin itu. Sama dengan panjangnya hidup ini. Hidup ini panjang dan membutuhkan kesabaran. Makanya tidak habis-habis, pembahasan kesabaran itu panjang sekali di situ. Biasanya orang kalau mencari referensi, mana bab tentang sabar? Oh ya, cari di Riyadhus Shalihin. Seperti itu. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya, ikhwah. Kemudian Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Ini berlaku al-insan, bisa mencakup seluruh manusia, termasuk nenek moyang kita yaitu Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni. Ya, faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan ilmu kepada Adam. Jadi termasuk manusia yang diberikan ilmu itu adalah yang tidak diketahui adalah Adam, termasuk kita semuanya, ya. Kita semuanya ini adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Seperti ini. Kita ketika baru lahir, siapa yang mengajari kita untuk mengenal puting ibu kita supaya kita bisa netek ke ibu kita? Siapa yang ngajari? Allah yang ngajari itu. Ya, Allah yang mengajari itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian tidak punya ilmu apa-apa sama sekali, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Barulah Allah memberikan apa di situ? Pendengarannya berfungsi, penglihatannya berfungsi, akalnya berfungsi. Lihatlah di situ. Semua hal akhirnya organ tubuh kita difungsikan. Siapa yang memfungsikan? Allah. Siapa yang bisa membuat kita tahu, oh ini puting ibu saya yang mengeluarkan susu? Siapa itu yang mengarahkan ke situ? Allah yang berikan tahu itu semuanya. Yang mengajarkan kita berbahasa, bertutur kata, Allah yang mengajarkan itu semuanya. Ya. Baik. Maka di sini juga menunjukkan keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Ilmu itu tinggi, ya. Kedudukannya ilmu di sisi Allah itu adalah tinggi. Beda antara manusia yang berilmu dan dengan manusia yang tidak berilmu. Bahkan binatang saja dimuliakan dengan apa? Dengan ilmu. Hukum misalnya anjing, ya. Anjing itu ada dua, ada anjing piaraan, ada anjing apa itu? Penjaga anjing yang diajak untuk berburu itu loh. Anjing berburu, itu kan dilatih itu. Ya. Apa namanya? Pelacak. Nah itu, pelacak kemudian yang dilatih berburu. Anjing-anjing seperti ini itu dimuliakan oleh Allah. Makanya boleh orang berburu dengan membawa anjing, kemudian misalnya ditembak atau dipanah buruannya, kemudian digigit oleh anjing itu, dibawa ke sini. Boleh dimakan enggak itu? Kalau itu anjingnya anjing buruan yang sudah dilatih, halal hukumnya. Kalau misalnya yang membawa itu bangkai yang binatang buruan yang membawa itu digigit oleh anjing piaraan di rumah, haram, tidak boleh dimakan. Beda ternyata statusnya. Statusnya beda. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi. Yang artinya adalah
Katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu, yaitu anjing memburu yang menangkapnya itu, yang telah kamu latih untuk berburu, ya, yang kamu latih menurut apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Boleh memakan yang sudah digigit oleh anjing buruan. Kalau yang menggigit anjing rumahan, tidak boleh, haram jadinya, haram. Ya, kedudukan ilmu di binatang aja beda, ya, berbeda ya ikhwan, berbeda. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya tidak, sekali-kali manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Maksudnya di sini adalah ditujukan kepada sosok Abu Jahal di sini. Abu Jahal ini orang yang memiliki kedudukan, memiliki kekayaan, ya, tapi dia memiliki sikap melampaui batas. Ya, memiliki sikap melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Orang merasa berkecukupan dengan materi itu bukan sesuatu yang ini ya. Orang kaya itu bukan suatu kezaliman, bukan sesuatu yang buruk. Tetapi yang dimaksudkan ar-ra'ahu istaghna di sini adalah orang yang merasa cukup dengan dunia yang dimilikinya, terus dia tidak lagi membutuhkan Allah. Al-istighna minallah maksudnya itu, yaitu merasa tidak butuh dengan Allah. Ini yang tercela. Ya seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu sudah, dia memiliki kekayaan di dunia, tetapi dia tidak butuh Allah di situ. Musuhnya Allah, tidak merasa membutuhkan Allah. Makanya dia menjadi orang yang melampaui batas, ya. Padahal konsepnya dalam agama Islam itu kita semuanya harus selalu merasa butuh kepada Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia sekalian, kalian itu selalu butuh terhadap Allah. Kalian itu fakir semuanya, butuh kepada Allah. Wallahul ghaniyul hamid. Ya, sedangkan Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Allah tidak butuh dengan kita, kita yang butuh dengan Allah. Ya. Inna ila rabbika rujua. Kemudian sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ya. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya ayat ini diperuntukkan untuk Abu Jahal sebagai bentuk ancaman. Abu Jahal, kamu terlalu kedolimanmu banyak sekali terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah, kamu nanti akan dipanggil oleh Allah. Itu pasti, itu ketetapan yang pasti. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Kita semuanya, ya, atau engkau nanti akan dikembalikan kepada Tuhanmu. Itu adalah tempat kembalimu, ya. Oleh karenanya Fudail bin Iyad ketika bertanya kepada seorang, fulan, umur berapa? 60 tahun. Iya. Berarti selama 60 tahun ini kau sudah semakin dekat menuju perpulangan kepada Rabbmu. Maka ia berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kemudian Fudail bin Iyad menjelaskan, tahukah kamu tentang apa makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ketahuilah bahwasanya kalau seorang paham dia itu nanti akan dikembalikan kepada Allah, berarti dia paham nanti dia pasti akan diberdirikan di hadapan Allah dalam waktu yang lama, dimintai pertanggungjawaban. Dan kalau dia tahu dia nanti akan diberdirikan di hadapan Allah, maka di dunia ia gunakan untuk mempersiapkan bekal terbaiknya untuk pertemuan itu. Seperti itu Fudail bin Iyad. Jadi kata begitu dalam makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Ya. Karena orang yang diberdirikan di hadapan Allah dan tidak akan bergeser. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an umri aina afna. Salah satunya adalah tidak akan bergeser kakinya manusia di hari diberdirikan nanti, di hari kiamat, sampai selesai pertanyaan-pertanyaan yang detail meminta pertanggungjawaban. Di antaranya adalah, usiamu kau gunakan untuk apa? Itu di antaranya, ya. Maka ini tentu sama dengan hal yang tadi, inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika sholat? Jadi kisahnya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram sholat di hadapan Ka'bah. Tetapi yang
salah satu orang yang paling anti, yang paling melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat itu adalah siapa? Abu Jahal. Tidak ridho, tidak rela kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sholat, ya, sholat tidak rela. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Bagaimana pendapatmu jika orang yang sholat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kana 'alal huda, orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk, au amara bit taqwa, atau bahkan dia menyuruh orang-orang, termasuk menyuruh Abu Jahal untuk bertakwa kepada Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Jahal untuk bertakwa kepada Allah dan takut kepada siksaannya, karena Nabi SAW mendapatkan petunjuk. Ternyata ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang tadi itu adalah orang yang mendustakan dan berpaling? Siapa tadi yang mendustakan? Abu Jahal. Ini cerita tentang Abu Jahal ini. Orang yang paling menentang ajakan Nabi itu adalah salah satu pimpinannya adalah Abu Jahal. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kau mengetahui, tidakkah dia mengetahui, Abu Jahal itu, bahwasanya sesungguhnya Allah melihat seluruh perbuatannya, ya, seluruh perbuatannya yang di dalam hatinya. Karena bicara perbuatan pasti ada tiga: perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota tubuh yang lainnya. Semua yang terbersit, rencana-rencana jahat yang dimiliki oleh Abu Jahal, semuanya diketahui oleh Allah. Makanya Allah mensifati dirinya dengan Al-Alim, yang maha mengetahui. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti, siapa tadi itu? Abu Jahal. Kalau tidak mau berhenti, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Jadi kisahnya seperti ini. Ayat yang ke-15 ini. Kalau Abu Jahal tidak mau berhenti dengan niat buruknya itu, karena waktu itu Abu Jahal bertemu di hadapan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mengatakan, kalian sudah pernah melihat ini tak? Muhammad ada di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, kemudian mengusap-ngusapkan kepalanya, keningnya, jidatnya ke lantai itu, ke tanah itu, maksudnya sujud. Kalian pernah melihat itu? Iya, kami melihatnya. Nanti kalau dia seperti itu, nanti aku akan injak lehernya, saya akan injak kepalanya ke tempat sujud itu, ketika waktu sujud. Itu niatnya ini, siapa? Abu Jahal. Buruk sekali niatnya saat itu. Dan ketika itu terjadilah, Nabi SAW saat itu seperti biasa, sholat di hadapan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, sholat dalam keadaan sujud. Saat itu Abu Jahal sudah beranjak jalan ke arah Nabi Muhammad SAW, jalan sudah mau menginjak. Tiba-tiba ketika mau sampai, dia tiba-tiba angkat tangan dan berbalik arah, sekaligus ketakutan, sedikit lari ke arah teman-temannya. Sampai bingung teman-temannya yang lain itu, kamu kenapa kok angkat tangan seperti itu? Maka Abu Jahal menjawab, wallahi, di hadapan katanya ada khandak minan nar, ada semacam khandak itu apa ini? Parit dari api, dan ada malaikat yang sudah siap untuk menjerumuskanku ke dalamnya, siap menarikku ke sana. Makanya saya takut tadi. Jadi yang ternyata diperlihatkan oleh Allah neraka kepada Abu Jahal. Tapi apa ya takut Abu Jahal dengan itu? Dia takut hanya saat itu saja, tapi matinya dalam keadaan kafir. Orang yang sudah ditampakkan neraka itu loh, ternyata tidak takut. Padahal hidayah sudah ada di depan mata, sudah diberitahu, ini nerakamu, ini neraka, jauhi. Ya, kalau tidak kamu akan masuk. Dia saat itu takut, tapi berikutnya tidak takut. Makanya hidayah itu mahal. Inilah yang terjadi kepada Abu Jahal. Bahkan Nabi SAW saat itu mengatakan, laudana minni lahtatafathul malaika udwan. Kata Nabi SAW, seandainya tadi ia mendekatiku, niscaya ia akan disambar oleh para malaikat satu demi satu anggota tubuhnya. Dibantai oleh malaikat. Kalau dia mendekat, makanya dia tidak mendekat saat itu. Ayat yang berikutnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka, falyad'u nadiyah, maka biarkan dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Silakan panggil kaumnya untuk menyerang, untuk memusuhi Islam, silakan. Atau dia mau melanjutkan untuk menginjak-injak siapa tadi? Nabi Muhammad SAW waktu sujud. Silakan lanjutkan aja. Falyad'u nadiyah, panggil aja teman-temannya kalau mau membantunya.
Apa kata Allah? Sanad'u zabaniyah. Kalau tahu tetap mau melakukannya, kami panggilkan zabaniyah, yaitu penyiksa orang-orang yang berdosa. Malaikat akan diutus oleh Allah, malaikat zabaniyah, untuk menghancurkan orang-orang yang mau menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalla, oleh karenanya itu wahai Muhammad, la tuti'hu wasjud waqtarib. Wahai Muhammad, jangan kau patuh kepada, tidak usah takut, sudah anggap ini saja, anggap lalu saja, tidak usah dipikirkan masalah Abu Jahal itu, nggak usah khawatir tentang Abu Jahal, gitu. Bahasa kita mudahnya itu. Wasjud waqtarib, dan selalu bersujudlah kepada Allah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Untuk istilah sholat itu selalu biasa diucapkan dengan sujud atau rukuk. Ya, rukuk dan sujud itu adalah komponen penting unsur penting dalam ibadah sholat. Kalau wasjud itu berarti bersujudlah, berarti sholatlah. Dan keadaan sujud itu adalah keadaan yang paling mulia di antara keadaan yang termulia di dalam sholat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaika bikathratis sujud, perbanyaklah sujud lillah kepada Allah, fa innaka la tasjud lillah sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Tidaklah kamu setiap sujud itu kecuali Allah pasti akan angkat derajatmu di sisi Allah. Hal yang membuat seseorang itu dinaikkan derajatnya di sisi Allah adalah dengan kondisi sujud. Perbanyak sujud, perbanyak sholat, derajat kita akan naik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Ya. Keadaan yang paling dekat seseorang dengan Allah, ya, adalah ketika dia sujud. Fa'akthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa dalam sujud, tetapi bukan sujud yang terakhir sebelum salam saja. Semua sujud, tidak boleh memperlakukan beda. Oh, saya tak di sujud yang terakhir sebelum salam saja, tidak bisa. Nabi sholatnya itu sifatnya dari sujud yang awal, di rokaat pertama, di rokaat kedua, semuanya itu kondisinya sama panjangnya. Panjang sekali, sepanjang surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu panjang sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa kita membeda-bedakan. Kalau mau berdoa di sujud itu dibuat rata, ya, jangan sampai nimpal gitu loh, ya. Jangan sampai membiasakan hanya di sujud yang terakhir saja. Terutama ketika waktu sholat berjamaah. Kalau sudah sholat berjamaah, tugas kita mengikuti imam. Makmum tidak usah berlama-lama sujudnya, ya. Nanti ketinggalan. Sedangkan imam itu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Lah imamnya sudah Allahu Akbar, ya sudah Allahu Akbar, enggak usah tak doa ditinggal salam nanti sampean, ya. Ditinggal salam lu ya ketinggalan nanti, ya. Atau wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.